Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arusal Iswalana. Ingin menjelaskan tentang di modul 2 tentang switching konsep. Pertama, why you should attack this module? Welcome to switching concept. You can connect and configure switch. That's great, but even a network with the newest technology develops its own problem eventually. If you have to troubleshoot your network, you need to know how switch work. This module gives you the fundamentals of switch and switch operation. Luckily, switch operation is easy to understand. Eh, Secara singkatnya kita akan belajar switch bagaimana memecahkan masalah dari permasalahan di jaringan menggunakan switch. Oke, selanjutnya what will I learn to do in this module? Yang pertama, topik title frame forwarding. Topik objektifnya ialah explain how frames are forward in a switch network. Yang kedua adalah switching domains, compare and collision domain to a broadcast domain. Tujuannya ialah jelaskan bagaimana frame diteruskan dalam jaringan yang dialihkan. Yang kedua ialah bandingkan domain tabrakan dengan domain siaran. Oke, frame forwarding, switching and networking. The concept of switching and forwarding frame is universal in telecommunication. Various types of switch are used is LAN, WAN, and the public switch telephone network atau PSTN. The decision on how a switch forwards traffic is made based on the flow of the traffic. There are two terms between entering and leaving an interface. Yang pertama adalah ingress. This is used to describe the port where a frame enters the device. Yang kedua, egress. This is used to describe the port that frame will use when leaving the device. Apa sih maksud dari ini ialah konsep switching dan forwarding frame bersifat universal dalam jaringan telekomunikasi. Ada berbagai jenis switch yang digunakan dalam LAN, WAN, dan jaringan PSTN. Keputusan tentang bagaimana sebuah switch meneruskan lalu lintas dibuat berdasarkan aliran lalu lintas tersebut. Ada dua istilah yang terkait dengan frame yang masuk dan keluar dari sebuah interface. Inggris. Inggris ialah digunakan untuk menggambarkan port tempat bingkai memasuki interface. Inggris digunakan untuk menggambarkan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan device. A LAN switch mounted on table that is referred when forwarding traffic from the switch. The only intelligence of a LAN switch is its ability to use its table to forward. There is only one master switching table that describes a strict association between MAC address and port. Therefore, an Ethernet frame with a given destination address always exceeds the same egress port, regardless of the ingress port enters. Yang dimaksud adalah switch LAN mengelola tabel yang direferensikan saat meneruskan lalu lintas melalui switch. Satu-satunya kecerdasan switch LAN adalah kemampuannya menggunakan tabel untuk meneruskan lalu lintas. Switch LAN meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat MAC tujuan dari frame Ethernet. Oleh karena itu, frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port keluar yang sama, terlepas dari port yang masuk dan yang dimasukinya. Di sini ada contoh videonya. The port table dari Ether 1 yaitu destination ada addressnya ialah III menuju port 4 dengan destination address IA dan port 5 menuju ke destination 1 dengan destination address EE. Port 1 lanjut meneruskannya paket ke Ether 3 dengan destination BA dan lanjut meneruskan paket lagi ke port 6 dengan destination addressnya ialah AB.
Oke, selanjutnya the switch MAC address table. A switch is made up of integrated circuit and the accompanying software that control the data fed through the switch. Switch use destination MAC address to direct network communication through the switch of the approached port toward the destination. For a switch to know which port to use to transmit a frame, a must first learn what device exists on S port. As a switch learns the relationship of port to device, it builds a table called a MAC address table. This table is stored in content address table memory GIM, which is a special type of memory used in high-speed searching application. For this reason, the MAC address table is sometimes also called the COM table. Oke, apa ini maksud dari tabel alamat switch MAC? Switch terdiri dari sirkuit terpadu dan perangkat lunak yang menyertainya, yang mengendalikan jalur data melalui switch. Switch ini menggunakan alamat MAC tujuan untuk mengarahkan kemana komunikasi jaringan melalui switch. Keluar dari port yang sesuai dan menuju tujuan yang ingin dituju. Agar switch mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirimkan frame, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana ada di setiap port. Saat switch mempelajari hubungan port dengan perangkat, switch membuat tabel yang disebut dengan alamat table, yaitu table MAC address. Tabel ini disimpan dalam memori yang dapat diamatkan konten yang merupakan jenis memori khusus yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Karena alasan ini, tabel alamat MAC terkadang juga disebut tabel CAM. Switchland menentukan cara menangani frame data yang masuk dengan memelihara tabel alamat MAC. Switch mengisi tabel alamat MAC-nya dengan mencatat alamat MAC sumber dari setiap perangkat yang terhubung ke setiap portnya. Switch merujuk informasi dalam tabel alamat MAC untuk mengirimkan frame yang dituju untuk perangkat tertentu keluar dari port yang telah ditetapkan untuk perangkat tersebut. Intinya switch itu sebelum melakukan tujuan, dia mencari dulu tujuannya kemana, yaitu dengan cara broadcast. Oke, selanjutnya di sini ada video tabel alamat MAC pada switch yang terhubung. Kita coba play. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA.
The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PC. Oke, yang dimaksud dari video ini ialah jadi dari PCA dengan MAC address-nya 000A ingin mengirim paket ke PCB dengan MAC address-nya ialah 00B. Jadi switch satu ini dia akan membroadcast. Jadi dia akan mencari ke seluruh dari jaringan ini mencari MAC address 00B. Ketika ketika dia nge-broadcast dia mencari dan misalkan alamat MAC address-nya tidak sama, frame itu tersebut dikirimkan tetapi tidak akan diterima dari MAC address perangkat yang tidak ingin dituju. Nah, untuk mencari tersebut dia akan membroadcast sehingga dia mendapatkan mendapatkan destination MAC address-nya dia mau kemana. Dan selanjutnya paket itu tersebut dikirimkan ke B sends it to switch S1. destination S1 notices that the destinasi yang source ingin MAC dituju. address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and knows. Nah, ketika sudah sampai, nah ini akan tercatat di MAC address table portnya lewatnya dari mana dan MAC address source MAC address dan destination MAC address itu pasti akan tercatat di switch MAC address table. Oke. Selanjutnya ialah switching forwarding methods. Switch make layer 2 forwarding decision very quickly. This is because of software on application-specific integrated circuits, yaitu ASICs. ASICs reduce the frame handling time within the device and allow device to manage and increase number of frames, which degrading performance. Layer 2 switch use one of two methods to switch frame. Store and forwarding switching. This method makes a forwarding decision on a frame after it has received the entire frame as checked the frame for error using a mathematical error checking mechanism called as a cyclic redundancy check (CRC). Store and forwarding switch is Cisco Primeland switching method. Cut-throat switching. This method begins the forwarding process after the destination MAC address on incoming frame and the English port have been determined. Penjelasannya ialah di sini switch layer 2 menggunakan dua metode untuk mengganti frame-nya yaitu store and forwarding switching. Metode ini membuat keputusan penerusan pada frame setelah menerima keseluruhan frame dan memeriksa frame untuk kesalahan dan menggunakan mekanisme pemeriksaan kesalahan matematik yang dikenal sebagai CRC. Yang kedua adalah perayaan cut-throat, yaitu metode ini memulai proses penerusan setelah alamat MAC tujuan dari frame masuk dan port keluar telah ditentukan. Oke, selanjutnya ialah store and forwarding switching. Store and forwarding switching is distinguished from on cut-throat switching has the following two primary characteristics. Yang pertama ialah error checking. After receiving the entire frame on the English port, the switch compare the frame checking sequence atau FCS value in the last field on the datagram against its own FCS calculation. The FCS is an error checking process that helps to ensure that the frame is free of physical and data link error. If the frame is error-free, the switching forward the frame, otherwise the frame is dropped. Yang kedua, automatic buffering. The English port buffering process used by store and forwarding switching provide the flexibility to support and mix of Ethernet speeds. For example, handling an incoming frame traveling into a 1000 Mbps Ethernet port that must be sent out 1 Gbps interface while trigger using the store and forwarding methods. Yang dimaksud adalah
Setelah menerima keseluruhan frame port masuk, switch membandingkan nilai urutan pemeriksaan frame VCS dibanding terakhir datagram dengan kalkulasi VCS-nya itu sendiri. VCS adalah proses pemeriksaan kesalahan yang membantu memastikan bahwa frame bebas dari kesalahan fisik dan tautan data. Jika frame bebas kesalahan, switch meneruskan frame tersebut. Jika tidak, frame akan dihentikan. Yang kedua ialah proses penyanggaan port masuk yang digunakan oleh fleksibilitas untuk mendukung campuran kecepatan Ethernet apapun. Misalnya menangani bingkai masuk yang masuk ke port Ethernet 100 Mbps yang harus dikirimkan melalui antarmuka 1 Gbps akan memerlukan penggunaan metode. Jika terjadi ketidaksesuaian kecepatan antara port makin luar, saklar menyimpan seluruh bingkai dalam penyangga. Oke, di sini ada byte, frame header, destination, source, net provider, transfer header, data, FCS, checksum. Di sini adalah data dari frame header, and forwarding, switching, install, receive, and the insert frame up to about 9200 byte for jumbo frame before a forwarding decision is made. Lalu selanjutnya clock switching. Clock switching ialah metode pengalihan clock dapat meneruskan frame yang tidak valid karena tidak ada pemeriksaan FCS sendiri yang dilakukan. Namun pengalihan clock memiliki kemampuan untuk melakukan pengalihan frame secara tepat. Ini berarti bahwa metode ini dapat membuat keputusan penerusan segera setelah ia mencari alamat MAC tujuan dan frame tersebut dalam tabel alamat MAC-nya. Seperti yang ditunjukkan di gambar di sini. Sini ada frame header-nya, alamat MAC tujuannya. Frame dapat mulai diteruskan segera setelah MAC tujuan diterima. Sini ada pemeriksaan jumlah UCS-nya berapa melalui metode CRC. Selanjutnya dia akan mengirimkan ke alamat MAC tujuannya. Peralihan bebas fragmen merupakan bentuk modifikasi dari peralihan ke through di mana metode hanya mulai meneruskan frame. Peralihan bebas fragmen memberi pemeriksaan kesalahan yang lebih baik daripada ke through dengan hampir tidak ada peningkatan latensi. Kecepatan latensi yang lebih rendah dari peralihan ke through dapat membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi komputasi performa tinggi yang sangat menuntut yang memerlukan latensi proses ke proses sebesar 10 mikrodetik atau kurang. Metode ini dapat meneruskan frame yang berisi kesalahan jika terdapat tingkat kesalahan yang tinggi, frame yang tidak valid. Kota switching dapat meneruskan frame yang berisi kesalahan. Oke, di sini ada activity. Use the activity to check your understanding how switch learn forwarding frames. Oke, di sini ada switch dari port 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 FA1 menuju ke FA9 melalui switch layar 3. The question, where will the switching forward the frame ialah 3. When the switch forward the frame with attachment a true frame is unicast frame the will be sent to specify part only. Oke, sekian segitu saja. Mohon maaf bila kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mar. Mau ke depan, guys. Oke, di sini saya ingin melanjutkan materi dari kawan saya, Anas Suara, untuk materi yang kedua ada collision and broadcast domain atau yang biasa kita sebut dengan tabrakan dan domain siaran. Lanjut, di sini ada collision domains atau domain tabrakan. Oke, pada topik sebelumnya
kita memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa sih switch dan cara kerjanya. Pada topik ini, membahas cara kerja switch satu sama lain dan dengan perangkat lain untuk menghilangkan tabrakan dan mengurangi kemacetan jaringan. Istilah ini atau istilah tabrakan dan kemacetan digunakan di sini dengan cara yang sama seperti kita menggunakan dalam lalu lintas jalan raya. Dalam segmen internet berbasis hub lama, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan eh, media bersama. Segmen jaringan yang berbagi lebar atau pita yang sama antar perangkat dikenal sebagai domain tabrakan. Ketika dua perangkat atau lebih dalam sebuah domain, maka yang sama mencoba berkomunikasi pada saat yang sama, maka tabrakan akan terjadi. Jika sebuah port switch Ethernet beroperasi dalam half duplex, setiap segmen berada dalam domain tabrakannya sendiri. Tidak ada tabrakan saat port switch beroperasi dalam full duplex. Namun, mungkin ada domain tabrakan jika port switch beroperasi dalam half duplex. Secara default, port switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis duplex penuh saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam duplex penuh. Jika port switch terhubung ke perangkat yang beroperasi dalam setengah duplex, seperti hub lama, maka port switch akan beroperasi dalam setengah duplex. Ya. Oke. Dalam kasus setengah duplex, port switch akan menjadi bagian dari domain tabrakan. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini, duplex penuh dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan beserta lebar pita umum tertinggi. Ya, tertera pada gambar. Di sini ada perangkat PCA dan serial switch. Maka di sini jika full akan berhadapan dengan full duplex dan setengah akan berhadapan dengan setengah. Kecepatan juga ada 100, ada 10 Mbps dan sebagainya. Oke, kemudian lanjut. Ada broadcast domain atau disebut juga dengan domain penyiaran. Pada gambar di bawah ini, ada sebuah kumpulan sekelar yang saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain siaran lapisan. Router digunakan untuk melakukan segmentasi domain siaran, tetapi juga akan melakukan segmentasi domain tabrakan. Saat suatu perangkat yang mengirimkan siaran lapisan 2, maka alamat MAC tujuan dalam bingkai diatur ke semua biner. Pada domain siaran layer 2, disebut sebagai domain siaran MAC address atau domain siaran MAC terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima bingkai siaran dari sebuah host. Mari kita tonton video ini dan akan kita simulasikan pada paket tracer atau kita membuat sebuah topologi. Ya, di sini sebuah switch membagi alamat PC, maka akan terjadi ya. Di sini saya sudah membuat sebuah topologi di mana di sini ada sebuah simulasi broadcast domain atau penyiaran domain. Oke ya, kita dulu. Di sini saya ingin mencoba mengirim pesan dari router ke sebuah PC, perangkat PC ya. Ya, akan kita jalankan supaya kita mengirim pesan. Dari pesan sini. Sini. Kita simulasikan. Ya. Nah, sini saat switch menerima frame siaran, ia meneruskan frame tersebut ke setiap portnya.
seperti yang ada di gambar, kecuali port masuk tempat frame siaran diterima. Nah, pada setiap perangkat yang terhubung ke switch, menerima salinan frame siaran dan memprosesnya. Ya, di sini switch memprosesnya. Siaran terkadang diperlukan untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan pada awalnya. Tetapi siaran juga mengurangi efisiensi jaringan. Oke, mengenai siaran ini kita disebut juga dengan broadcast ya. Oke. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas siaran. Terlalu banyak siaran dan beban lalu lintas yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan yang memperlambat kinerja jaringan. Ya, ketika dua sekelap terhubung bersama, domain siaran meningkat, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Maka dalam kasus ini, bingkai siaran diteruskan ke semua port yang terhubung pada sekelar switch. Switch 1 ya di sini ya. Oke. Bingkai tersebut kemudian disebarluaskan ke semua perangkat yang terhubung ke sekelar switch 2. Sini ya. Kawan. Tuh. Oke, mungkin cukup dari saya untuk materi collision and broadcast domains, maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya di Astrofi. Oke, atas waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 2.2, 2.21 yang berjudul collision domain. Pada topik sebelumnya, kita memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa itu switch dan cara kerjanya. Topik ini membahas cara kerja switch satu sama lain dan dengan perangkat lain untuk menghilangkan tabrakan dan mengurangi kecepatan jaringan. Istilah tabrakan dan kemacetan digunakan di sini dengan cara yang sama seperti kita menggunakannya dalam lalu lintas jalan raya. Pada segmen Ethernet berbasis hub pada segmen Ethernet yang berbasis hub, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan media bersama. Segmen jaringan yang berbagi lebar pita yang sama antar perangkat dikenal sebagai domain tabrakan atau collision domain. Ketika dua atau lebih perangkat dalam domain collision domain yang sama mencoba berkomunikasi pada saat yang sama, maka tabrakan akan terjadi. Dan jika port switch Ethernet beroperasi dalam half duplex, setiap segmen berada dalam domain tabrakannya sendiri. Tidak ada tabrakan saat port switch beroperasi dalam full duplex. Namun mungkin ada domain collision domain jika port switch beroperasi dalam half duplex. Secara default, port switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis full duplex saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam full duplex. Jika port terhubung ke perangkat yang beroperasi dalam half duplex, seperti base hub, maka port switch akan beroperasi dalam half duplex. Dalam kasus half duplex, port switch akan menjadi bagian dari collision domain. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, half duplex jika kedua perangkat memiliki kemampuan beserta bandwidth yang umum tertinggi. Ini dari bisa ke switch. Kemudian selanjutnya ada broadcast domain. Kumpulan saklar
kumpulan switch yang saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain siaran lapisan 2. Router digunakan untuk membagi broadcast domain, tetapi juga akan membagi collision domain. Saat perangkat mengirim broadcast layer 2, alamat MAC tujuan dalam bingkai ditetapkan ke semua alamat biner. Broadcast domain layer 2 disebut sebagai broadcast MAC destination MAC address. Dalam broadcast layer 2 broadcast domain disebut sebagai MAC broadcast domain. MAC broadcast domain terdiri dari semua perangkat di LAN yang menerima broadcast frame dari host. Kita akan mulai di sini. Nah, dari sini server akan mengirim ke switch, kemudian dikirim ke PC. Nah, ini adalah contoh broadcastnya. Ya, seperti itu. Ketika switch menerima broadcast frame, switch meneruskan frame tersebut ke setiap portnya, kecuali port tempat broadcast frame diterima. Setiap perangkat yang terhubung ke switch menerima salinan bingkai salinan broadcast frame dan memprosesnya. Broadcast terkadang diperlukan untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan lain pada awalnya. Tetapi, siaran juga mengurangi efisiensi jaringan. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas siaran. Untuk menyebarkan broadcast traffic. Terlalu banyak siaran dan beban traffic yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan yang memperlambat kinerja jaringan. Ketika dua switch dihubungkan bersama, broadcast domain meningkat seperti yang terlihat pada kedua animasi ini. Kemudian dalam kasus ini, broadcast frame diteruskan ke semua port yang terhubung pada switch 1. Switch 1 terhubung ke switch 2. Bingkai tersebut kemudian disebarkan. Frame tersebut disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke switch 2. Kemudian di sini ada Elevate Network Congestion. Switch LAN memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan jaringan. Secara default, port switch yang saling terhubung mencoba membuat tautan atau link dalam duplex full atau full duplex, sehingga menghilangkan collision domain. Setiap port full duplex dari switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat atau perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi full duplex telah meningkatkan kinerja jaringan LAN secara drastis dan diperlukan untuk kecepatan internet 1 GB per second yang lebih tinggi. Switch menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi
atau menghilangkan tabrakan sepenuhnya. Karakteristik switch yang mengurangi kemacetan jaringan meliputi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fast port speed. Ethernet karakteristik switch yang kecepatan port Ethernet switch bervariasi menurut model dan tujuannya. Misalnya, sebagian besar switch layer switch lapisan akses mendukung kecepatan port 100 Mbps dan 1 Gbps. Switch layer switch distribusi mendukung kecepatan port 100 MB/s, 1 Gbps dan 10 Gbps. Dan switch lapisan dan core layer dan data center switch mungkin bisa mensupport 100 GB/s, 40 GB/s dan 10 GB/s port kecepatan portnya. Switch dengan kecepatan port yang lebih cepat lebih mahal tetapi dapat mengurangi kemacetan. Kemudian yang kedua ada fast eternal switching. Switch menggunakan bus eternal yang cepat atau memori bersama untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada large frame buffer. Switch menggunakan buffer memori yang lebih besar untuk penyimpanan sementara lebih banyak frame yang diterima sebelum harus mulai membuangnya. Hal ini memungkinkan traffic masuk dari port yang lebih cepat, misalnya 1 GB/s, untuk diteruskan ke port luar yang lebih lambat, misalnya 100 MB/s, tanpa kehilangan frame. Kemudian yang keempat ada high port density. Switch dengan kepadatan port yang tinggi menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang diperlukan. Misalnya jika diperlukan 96 port akses, akan lebih murah untuk membeli dua switch dengan 48 port daripada 4 switch dengan 24 port. Switch dengan kepadatan port yang tinggi juga membantu menjaga traffic tetap lokal yang membantu mengurangi kemacetan. Oke, kemudian di sini ada check your understanding. Pertama, which port speed will be auto-negated between a host with a 1 Gbps NIC connecting to a Cisco Catalyst 2960 switch with a 100 Mbps port. Akan jawab yang ini. Kemudian yang kedua, which device separate broadcast domain? Kita akan go to ini. Separate broadcast domain. Switch. Sorry. Kemudian yang ketiga, which two special characteristic do LED switches used to evaluate network connection? Ada yang salah. Oke. Salah lagi. Yang ini sepertinya benar. Dan ini sepertinya which device separate broadcast domain? Separate router maybe. Oke, benar. Di sini ada quiz. Oke, mungkin seperti itu saja presentasi
kelompok kami pada modul yang kedua. Jika ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.